Di sebuah kota kecil yang panas dan korup, seorang wanita sederhana bernama Rina tiba-tiba menjadi sasaran amukan oknum polisi arogan. Hanya karena menolak memberikan uang tebusan atas tilang yang tak jelas, Rina dihajar tanpa ampun di pinggir jalan. Warga yang melihat hanya bisa merekam dan berbisik, takut ikut jadi korban. Namun, ketika sang polisi menyeret Rina ke kantor untuk ditahan, tiba-tiba situasi berubah drastis. Satu demi satu, aparat di kantor polisi itu mulai panik saat mengetahui identitas asli Rina. Bukan wanita biasa, Rina ternyata memiliki hubungan yang tak terduga dengan tokoh berpengaruh yang selama ini misterius. Keadaan pun berbalik mengejutkan, dan semua yang menyakitinya mulai menerima ganjaran yang tak mereka bayangkan. Cerita ini mengungkap sisi kelam kekuasaan, keberanian seorang wanita, dan rahasia besar yang mampu mengguncang fondasi aparat korup yang selama ini merasa tak tersentuh. Matahari menyengat tajam di atas kota kecil bernama Mulyorejo. Jalanan sempit dipenuhi kendaraan yang berseliweran, klakson bersahutan, dan debu beterbangan tertiup angin siang. Di antara keramaian itu, tampak seorang wanita muda mengendarai motor metik tua, helmnya lusuh, dan wajahnya terlihat lelah. Namanya Rina. Ia baru saja pulang dari tempat kerjanya sebagai pelayan warung makan di pinggiran kota. Tanpa disangka, di sebuah pertigaan yang tidak terlalu ramai, seorang polisi berperawakan besar mengangkat tangannya, menyuruh Rina menepi. Wajahnya kaku, kacamata hitam menutupi tatapan tajamnya. Nama di papan namanya tertulis, Bribka Sugeng. Rina yang bingung segera menepi. Ia turun dari motor dan membuka helm dengan hati-hati. "Selamat siang, Pak." "Ada apa ya?" tanya Rina pelan, suaranya gugup. Bribka Sugeng tidak menjawab langsung. Ia malah memutar-mutar jari telunjuknya ke arah Rina, seolah sudah muak. "Kamu tahu nggak? Kamu tadi nerobos garis marka. Bahaya itu. Sanksinya berat," ucapnya dengan nada tinggi. Rina mengernyit bingung. Jalan yang ia lewati barusan tidak memiliki garis marka apapun. Bahkan tak ada rambu lalu lintas sama sekali. "Maaf, Pak. Tapi sepertinya saya tadi nggak lihat ada marka atau rambu di situ," jawab Rina sopan. Bribka Sugeng langsung mengetukkan pulpennya ke buku tilang. "Kalau mau urusan cepat, saya bantu. Tapi ya kamu tahu sendiri, jangan bikin repot. Ada biaya tebusan. 500.000 cukup kok," katanya sambil menyeringai. Rina tercengang. 500.000? Jumlah itu setara setengah gajinya. Ia menunduk. Tangannya gemetar menggenggam dompet lusuh dari saku jaket. "Maaf, Pak, saya benar-benar nggak punya uang sebanyak itu. Saya cuma bawa 20.000 buat beli beras," jawabnya lirih. Bribka Sugeng tiba-tiba berubah murka. Tanpa diduga, ia menarik lengan Rina kasar. "Jangan sok nggak punya. Semua orang kalau ketilang pasti ngaku miskin. Bikin emosi aja," bentaknya. Orang-orang mulai memperhatikan dari kejauhan. Tapi tak satu pun berani mendekat. Dua polisi lain yang berjaga di belakang hanya tertawa kecil sambil melihat adegan itu. Tanpa memperdulikan kerumunan, Bribka Sugeng mendorong Rina ke pinggir trotoar dan merampas kunci motornya. "Kita ke pos. Biar kamu tahu rasa," katanya sambil menyeret motor Rina. Rina hanya bisa menangis diam-diam, menatap orang-orang yang menonton tapi tak satu pun menolong. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang belum mereka tahu. Sesuatu yang bahkan bisa membuat pos polisi kecil itu bergetar. Pos polisi kecil di pertigaan Mulyorejo hanya berukuran 5 kali 5 meter. Di dalamnya ada 2 meja kayu, kipas angin berdebu, dan tumpukan kertas tilang yang sudah menguning. Rina didorong masuk dengan kasar oleh Bribka Sugeng, diikuti 2 rekannya yang sejak tadi hanya menonton. "Ayo duduk. Jangan bikin gue tambah marah," bentak Sugeng sambil menunjuk kursi plastik biru di sudut ruangan. Rina hanya menunduk. Nafasnya pendek, matanya mulai memerah. Di tangannya, dompet kecil itu masih tergenggam kuat. Uang 20.000 di dalamnya seperti tak berarti di hadapan kekuasaan yang semena-mena. Salah satu polisi lain, bernama Arif, berjalan pelan mendekati. "Pak, kayaknya kasihan juga, dia beneran gak punya uang," bisiknya pada Sugeng. Sugeng melirik tajam. "Lo lembek banget sih, Rif. Nih orang harus dikasih pelajaran. Kalau enggak, besok-besok makin banyak yang kayak gini." Tanpa aba-aba,
Sugeng mencengkeram rambut Rina dan menariknya ke belakang. Rina berteriak tertahan. Lo pikir ini sinetron? Semua harus bayar kalau salah, katanya sambil menampar wajah Rina. Pukulan itu membuat bibir Rina robek. Tapi ia tetap diam. Bahkan tatapannya kini berbeda. Bukan ketakutan, tapi dingin. Menyeramkan. Seolah ada badai yang sedang ditahan di dalam dirinya. Apa kamu tahu kamu mukul siapa? Gumam Rina perlahan. Sugeng tergelak. Heh, lo kira lo siapa? Anak jenderal? Rina tidak menjawab. Ia hanya menatap sudut ruangan dengan tenang. Di luar, langit mendadak berubah mendung. Angin kencang meniup debu ke dalam pos. Bribka Sugeng mendadak menggigil. Lampu gantung berkedip-kedip. Dan tiba-tiba, ponsel Sugeng berdering keras. Dengan jengkel, Sugeng mengambil ponselnya. Layar menunjukkan nomor tak dikenal. Tapi karena deringnya terus memaksa, ia akhirnya mengangkat. Halo? Siapa ini? Suara di seberang terdengar berat dan dingin. Kamu baru saja menyentuh anak angkat saya. Sugeng terdiam. Siapa lo? Silakan cek nama saya. Saya sudah kirim pesan. Waktu kamu tak banyak. Beberapa detik kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Sugeng membuka, dan wajahnya langsung pucat. Matanya melebar. Arif dan satu polisi lainnya mendekat. Ada apa, Pak? Tanya mereka. Sugeng mendadak menjatuhkan ponsel. Tangannya gemetar. Ia menatap Rina dengan wajah seperti habis melihat hantu. Itu, nama di pesan itu nama orang yang hilang 3 tahun lalu. Pangkat tinggi. Dia disebut legenda, orang-orang dulu bilang dia sudah mati. Rina berdiri. Bibirnya masih berdarah. Tapi ia melangkah pelan ke depan Sugeng yang sekarang berlutut. Bapak itu tidak mati. Dia sembunyi, karena terlalu banyak musuh. Dan aku, anak yang beliau sembunyikan paling dalam. Di luar, suara sirine mulai mendekat. Tapi itu bukan ambulans. Itu suara kendaraan hitam dengan plat rahasia. Dan langkah kaki yang turun dari dalamnya, membuat seluruh pos polisi mendadak sunyi. Dengan jengkel, Sugeng mengambil ponselnya. Layar menunjukkan nomor tak dikenal. Tapi karena deringnya terus memaksa, ia akhirnya mengangkat. Halo? Siapa ini? Suara di seberang terdengar berat dan dingin. Kamu baru saja menyentuh anak angkat saya. Sugeng terdiam. Siapa lo? Silakan cek nama saya. Saya sudah kirim pesan. Waktu kamu tak banyak. Beberapa detik kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Sugeng membuka, dan wajahnya langsung pucat. Matanya melebar. Arif dan satu polisi lainnya mendekat. Ada apa, Pak? Tanya mereka. Sugeng mendadak menjatuhkan ponsel. Tangannya gemetar. Ia menatap Rina dengan wajah seperti habis melihat hantu. Itu, nama di pesan itu nama orang yang hilang 3 tahun lalu. Pangkat tinggi. Dia disebut legenda, orang-orang dulu bilang dia sudah mati. Rina berdiri. Bibirnya masih berdarah. Tapi ia melangkah pelan ke depan Sugeng yang sekarang berlutut. Bapak itu tidak mati. Dia sembunyi, karena terlalu banyak musuh. Dan aku, anak yang beliau sembunyikan paling dalam. Di luar, suara sirine mulai mendekat. Tapi itu bukan ambulans. Itu suara kendaraan hitam dengan plat rahasia. Dan langkah kaki yang turun dari dalamnya, membuat seluruh pos polisi mendadak sunyi. Rina dibawa masuk ke dalam mobil hitam itu, duduk di tengah. Di sampingnya, pria berjubah gelap berbicara pelan. Kita sudah lama pantau mereka. Tapi tanpa umpan mereka tak akan keluar. Dan saya yang jadi umpannya, ucap Rina sambil mengusap luka di bibirnya. Tak semua orang sanggup seperti kamu. Tapi sekarang, satu-satu akan kita tarik keluar. Semua yang berselimut kekuasaan dan menjual hukum demi uang. Rina menatap keluar jendela. Jalanan Mulyorejo yang tadi panas, kini diguyur hujan. Angin membawa aroma tanah basah, seperti pertanda bahwa sesuatu telah berubah. Tapi belum selesai. Masih ada nama-nama lain. Masih ada yang bersembunyi dalam seragam. Dan satu persatu, mereka akan dibuat tahu,
bahwa bukan semua orang bisa dibeli dengan uang.